Polemik internal antara perguruan dan perkumpulan membuat dirinya, sebagai ahli waris dari pendiri perguruan, rela mempertahankan, membela martabat dan nama baik perguruan karate pembinaan mental Kyokushinkai. Atas kerelaannya, mempertahankan, membela martabat nama baik perguruan berbuah dirinya, harus duduk di kursi panas sebagai terdakwa. Proses hukum tersebut, Kaicho Liliana Herawati, dalam pledoi atau nota pembelaan menyampaikan, dirinya merasa selama kepemimpinannya sejauh ini, telah menguatkan dirinya bahwa keadilan masih bisa diharapkan. Dirinya bukan siapa-siapa dan tidak punya siapa-siapa selain marga perguruan yang karena jiwa psikologi kami sama-sama berada dalam naungan nama guru besar Nardi Tenirwanto. Motto perguruan kami, yakni saling menghormati, menghargai dan mengasihi tanpa memandang suku, agama dan ras. Namun, dirinya tidak menduga atas pertanggungjawaban perguruan karate Kyokushinkai se-Indonesia dengan membuat surat pernyataan notarial untuk menyatakan yang benar bahwa dirinya tidak pernah mengundurkan diri dari perguruan. Lantaran ada Akta Nomor 16 Tahun 2020 yang dibuat sembunyi-sembunyi oleh pengurus perkumpulan dimaksud menjadikannya sebagai tersangka hingga terdakwa dan dituntut pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Kaicho menegaskan, sebagai ahli waris dari guru besar Nardi Tenirwanto, bahwa perguruan, yayasan maupun perkumpulan adalah miliknya. Kerja jahat oknum-oknum yang bersekutu terkait kasus ini sungguh luar biasa. Hal di atas disampaikan, bukan maksud Kaicho Liliana Herawati tidak pernah punya kesalahan. Saya datang di hadapan sang pengadil dengan kerendahan hati. Jika saya bersalah sudah sepatutnya saya dihukum. Oh, beberapa bulan ini, saya sudah jalani penahanan walau anak saya berteriak mencari-cari saya. Begitu juga penasehat hukumnya dan warga perguruan pembinaan karate Kyokushinkai Indonesia yang berusaha menjamin penangguhan penahanan termasuk KPAI dari Jakarta serta secara administratif penahanan dirinya tidak sah seperti yang dikatakan penasehat hukumnya. Semua itu tidak membawa hasil apa-apa. Saya tetap meringkuk di tahanan guna memastikan kepuasan para pembenci saya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Jagat Arta TV melaporkan. Ya, izinkan kepada terdakwa untuk menyampaikan satu dua halaman untuk pembelaan. Oh ya, sebelum ini ya, baik. Jadi pembelaan terkait ini bisa saudara menyampaikan sendiri di samping pledoi atau pembelaan dari penasihat hukumnya. Saudara ada yang mau disampaikan? Iya. Silakan. Itu tertulis ya? Tertulis. Oh, tertulis membacakan bukan ya? Kalau gitu nanti saya silakan. Terima kasih yang mulia. Ya. Nota pembelaan terdakwa Liliana Herawati binti Husin Abdullah perkara nomor 1092/2023/SBY dakwaan melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP. Yang mulia Majelis Hakim, Bapak Jaksa Penuntut Umum, para penasehat hukum yang saya kasihi, hadirin sidang sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdakwa mengucapkan banyak terima kasih atas segala arahan pimpinan yang mulia majelis dalam proses sidang perkara saya ini. Kami sungguh merasakan kepemimpinan yang mulia majelis sejauh ini menguatkan kami yakin bahwa keadilan masih bisa diharapkan terjadi. Sebagai seorang ibu rumah tangga, saya tidak pernah membayangkan jika suatu hari saya akan duduk di kursi terdakwa ini demi membela dan mempertahankan martabat serta nama baik perguruan karate, pembinaan mental karate, Kyokushinkai karate di Indonesia. Saya bukan siapa-siapa dan tidak punya siapa-siapa selain ribuan warga perguruan yang karena jiwa pusidu kami sama-sama berada di bawah naungan nama besar Hans Nardi Tenirwanto. Saling menghormati, menghargai,
dan mengasihi tanpa memandang suku, agama, dan ras. Saya tidak pernah menduga bahwa keinginan saya untuk bertanggung jawab kepada warga perguruan pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia dengan membuat surat pernyataan notarial untuk menyatakan yang benar bahwa saya tidak pernah mengundurkan diri baik sebagai pendiri maupun sebagai anggota perkumpulan. Karena adanya akte nomor 16 tahun 2020 yang dibuat sembunyi-sembunyi oleh pengurus perkumpulan dimaksud menjadikan saya tersangka. Pengurus kemudian menjadi terdakwa dengan tuntutan selama 4 tahun 6 bulan. Padahal sebagai ahli waris Harsinardi Nirwanto, baik perguruan, yayasan, dan perkumpulan pembinaan mental karate adalah milik saya. Kerja jahat oknum-oknum yang bersekutu terkait kasus ini sungguh luar biasa. Tidak bermaksud mengatakan bahwa saya tidak pernah punya kesalahan. Saya datang dengan rendah hati ke hadapan yang mulia majelis. Jika memang saya salah, maka sepatutnya saya dihukum. Toh sudah beberapa bulan ini saya menjalani penahanan, walau anak-anak saya berteriak mencari saya. Begitu juga penasihat hukum dan warga perguruan pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia yang berusaha menjamin penangguhan penahan saya, termasuk KPAI dari Jakarta, serta administrasi penahanan yang tidak sah menurut bahasa pihak saya. Semua itu tidak membawa hasil apapun. Saya tetap meringkuk dalam tahanan, memastikan kepuasan para pembenci saya, Liliana Herawati. Apa sesungguhnya salah saya? Pelapor dan sebagian besar saksi-saksi yang mendukungnya adalah orang-orang yang saya kenal, dan saya yakin juga mengenal saya. Namun sekarang mereka adalah orang-orang yang dengan segala cara menghendaki supaya saya dipenjarakan. Entah dengan alasan dari mana, mereka yakin saya bersalah, bahkan mendukung keterangan-keterangannya dengan kepentingan sumpah menurut agama atau kepercayaan. Dari derita dan kepedihan ketidakadilan ini, saya meyakini di atas langit masih ada langit. Tuhan Yang Maha Esa akan menunjukkan kuasanya atas oknum-oknum yang bersekutu menjolimi saya. Yang mulia majelis hakim, Bapak Jaksa, para penasihat hukum yang saya kasihi, hadirin sidang sekalian, perkenankan saya melalui nota pembelaan pribadi ini memberikan tanggapan saya. Tidak bermaksud mengulang-ulang terkait beberapa hal yang penting, baik di dalam dakwaan Bapak Jaksa maupun fakta-fakta persidangan yang saya, warga perguruan dan masyarakat Surabaya yang mengikuti proses persidangan perkara ini, baik secara langsung maupun melalui pemberitaan media massa. Nomor 1, tentang pembuatan akta nomor 8 tanggal 6 Juni 2022. Akta nomor 8 tanggal 6 Juni 2022 sebagai surat pernyataan saya tidak pernah mengundurkan diri sebagai pendiri dan atau anggota perkumpulan pembinaan mental karate Kyokushinkai, dibuat setelah secara tidak sengaja pada saat notaris Andi Prayitno yang saya beri kuasa untuk meminta salinan akte nomor 13 tahun 2015 mengenai ADART perkumpulan pembinaan mental karate Kyokushinkai di notaris Setiawati Sabarudin. Di luar dugaan kami, ternyata notaris Setiawati Sabarudin selain menyerahkan salinan akte nomor 13 tahun 2015 yang kami minta,
juga memberikan salinan akte nomor 16 tanggal 18 Juni tahun 2020 tentang pengunduran diri Liliana Herawati sebagai pendiri perkumpulan. Setelah mengetahui dan membaca isi akte nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 sebagai akta yang mengesahkan pengunduran diri saya sebagai pendiri perkumpulan, saya menginformasikan hal tersebut kepada beberapa senior perguruan dan menjadikan kehebohan serta menyalahkan saya mengapa saya mengundurkan diri diam-diam. Setelah saya menjelaskan fakta sebenarnya, saya disarankan membuat pernyataan notarial untuk menyanggah isi akte nomor 16 di atas, bahwa saya tidak pernah menyatakan mengundurkan diri sebagai pendiri perkumpulan pembinaan mental karate Kyokushinkai. Maksud pembuatan surat pernyataan dimaksud akte nomor 8 tanggal 6 Juni 2022 adalah supaya setiap warga perguruan, terutama para senior, akan yakin bahwa saya memang tidak pernah membuat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota maupun pendiri perkumpulan. Apalagi perubahan nama pembinaan mental karate belum dilakukan oleh pengurus perkumpulan bahkan sampai sekarang. Fakta sebaliknya, akte nomor 16 tahun 2020 justru dibuat secara sembunyi-sembunyi oleh pendiri lain dan para pengurus perkumpulan dan merahasiakan dari saya, termasuk para senior perguruan, tidak boleh tahu sampai tahun 2022. Terbongkarnya rahasia pembuatan akte palsu seolah-olah saya sudah mengundurkan diri tersebut bagi kami warga perguruan pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia merupakan bukti rencana jahat para pelapor dalam perkara pidana ini untuk merebut dan menguasai perguruan, termasuk mengkondisikan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Misalnya saya tidak dapat menuntut pengembalian uang sisa hasil arisan kurang lebih 11 miliar rupiah, termasuk menuntut secara pidana pembuatan akte palsu nomor 16 tahun 2020 tersebut di atas. 2. Tentang penggunaan akte nomor 8 tanggal 6 Juni 2022. Di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, saya dituduh menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte nomor 8 sebagai dasar pembuatan laporan pidana di Mabes Polri tanggal 17 Juni 2022. Hal tersebut tidak benar. Bagaimana keterangan saya di dalam persidangan? Karena saya baru mendapat turunan akte nomor 8 tersebut dari Notaris Andi Prayitno pada tanggal 18 Juni malam. Selain itu, di dalam daftar bukti yang diajukan advokat Eko Tejo SH dalam rangka membuat laporan pidana di Mabes Polri, tidak terdapat bukti akte nomor 8 tanggal 6 Juni 2022 sebagai dasar membuat laporan pidana. Begitu juga surat kuasa yang saya buat tanggal 3 Juni 2022 kepada penasehat hukum hanya untuk melaporkan adanya dugaan penggelapan uang arisan milik perguruan dan dugaan memasukkan keterangan palsu di dalam akte nomor 16 tahun 2020. Tidak ada sangkut paut dengan akte nomor 8. Bagaimana mungkin saya menggunakan akte nomor 8 tanggal 6 Juni 2022 yang turunannya baru saya terima tanggal 18 Juni 2022 untuk membuat laporan pidana pada hari sebelumnya tanggal 17 Juni 2022. Sungguh rekayasa yang menyakitkan. Selain itu, tidak ada seorang pun saksi yang menyatakan melihat dan mengetahui saya telah menggunakan akte nomor 8
tanggal 6 Juni 2022 sebagai dasar laporan pidana terhadap Erik Sastrodikoro JS di Mabes Polri sebagaimana dakwaan JPU. Semua itu adalah rekayasa saksi Erik Sastrodikoro. 3. Tentang kerugian di dalam dakwaan sejumlah 263 juta rupiah. Di dalam persidangan Erik Sastrodikoro mengakui bahwa pengeluaran sebesar 263 juta rupiah adalah kerugian yang ia tanggung, tidak merupakan kerugian perkumpulan. Keterangan Erik sebagai pelapor bertentangan dengan 4 orang saksi lain yang mengatakan kerugian tersebut adalah kerugian perkumpulan. Sedangkan penuntut umum mengatakan kerugian tersebut adalah kerugian Erik Sastrodikoro dan perkumpulan. Perbedaan keterangan tersebut mungkin atau diduga karena mengatur rekayasa kurang matang. Jika Erik Sastrodikoro JS datang ke Mabes Polri tidak lebih dari 2 kali, bagaimana mungkin untuk datang ke Mabes Polri di Jakarta, Erik Sastrodikoro menghabiskan uang sebesar 263 juta? Ternyata dalam persidangan lain, selain membayar laundry, saksi Chandra Srijaya Prajogo mengakui terdapat 26 flight penerbangan berbagai maskapai atas nama Chandra Srijaya Prajogo yang membeli tiket Surabaya, Jakarta, Surabaya, sebagian besar kelas bisnis. Selain itu, saksi Chandra Srijaya juga mengaku di dalam persidangan bahwa kerugian sebesar 263 juta tersebut sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum adanya panggilan resmi dari Mabes Polri Jakarta, sebelum adanya penyelidikan polisi. Kerugian yang diuraikan di dalam dakwaan juga diduga rekayasa saksi pelapor. Layakkah saya harus bertanggung jawab? Nomor 4. Tentang pendirian yayasan dan perkumpulan. Adanya pernyataan di dalam dakwaan Bapak Jaksa mengenai pendirian yayasan secara diam-diam pada tahun 2019 adalah bagian dari rekayasa jahat mendukung niat buruk yang dilakukan oleh saksi Erik Sastrodikoro terhadap saya. Sebab apa? Erik Sastrodikoro termasuk Chandra Srijaya adalah senior dan pejabat perguruan yang tidak mungkin tidak tahu adanya pendirian yayasan tahun 2012. Saya bersyukur telah terbukti di dalam persidangan yang juga diakui 2 ahli bahwa yayasan berdiri lebih dahulu daripada perkumpulan dengan akta pendirian yayasan nomor 51 tanggal 26 April 2012 dibandingkan akte pendirian perkumpulan nomor 13 tahun 2015. Jadi, uraian jaksa di dalam dakwaan mengenai pendirian yayasan dibuat diam-diam adalah juga rekayasa. 5. Tentang notulen rapat 7 November 2019. Sebagaimana keterangan saya sebagai terdakwa di dalam persidangan bahwa rapat pada tanggal 7 November 2019 awalnya adalah rapat perguruan, bukan rapat perguruan dan perkumpulan. Jika dianggap rapat tersebut adalah rapat perkumpulan, maka ke-6 saksi lain, Andi Prayitno, Rudi Hartono, Rudi Mulyo, Alex Swantoro, Surya Kencana, dan Vincent Handoko tidak akan pernah hadir karena mereka bukan anggota perkumpulan, tetapi anggota perguruan. Walaupun di dalam persidangan saya dan 6 saksi di atas mengakui apa yang tertulis di dalam notulen tersebut adalah hal-hal yang dibicarakan di dalam rapat, tetapi kami warga perguruan meyakini
bahwa notulen rapat tersebut ditulis Erik dengan maksud-maksud tersembunyi, terutama dalam rangka mengeluarkan saya dari pendiri perkumpulan, sehingga Erik Sastrodikoro JS dapat leluasa menggunakan perkumpulan yang masih menggunakan nama pembinaan mental karate sesuai dengan keinginan mereka. Adapun inti dari notulen rapat tanggal 7 November 2019 yang baru ditulis kemudian hari oleh Erik Sastrodikoro bukan pada tanggal 7 November 2019 adalah: 1. Chandra Srijaya mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perguruan. 2. Nama perkumpulan dirubah dengan meniadakan nama pembinaan mental karate. 3. Kemudian Kaicho Liliana Herawati keluar dari perkumpulan. Ketiga poin di atas benar dibicarakan di dalam rapat tersebut. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah nama pembinaan mental karate sudah dihapus dari nama perkumpulan sebagai syarat utama sehingga kemudian saya keluar sebagai pendiri perkumpulan. Sampai hari ini perkumpulan masih menggunakan nama pembinaan mental karate, dan karena itulah saya tidak akan pernah mengundurkan diri dari perkumpulan. Walaupun nyatanya Erik Sastrodikoro JS telah menggunakan nama pembinaan mental karate untuk menyerang dan memenjarakan saya yang adalah pemilik nama tersebut. 6. Tentang WA 11 November 2019. Isi WA saya kepada Erik Sastrodikoro pada tanggal 11 November jelas dan tegas bahwa nama pembinaan mental karate harus dikeluarkan dulu dari nama perkumpulan, kemudian atau setelah itu saya mengundurkan diri. Pengunduran diri saya tentu harus sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga perkumpulan, sesuai penjelasan Bapak Ahli Perdata. Saya harus mengajukan surat tertulis bahwa saya mengundurkan diri dari anggota dan pendiri perkumpulan. Kemudian surat tersebut harus saya serahkan kepada badan pengurus perkumpulan. Hal pengunduran diri itu tidak pernah saya lakukan. Karena saya harus bertanggung jawab atas nama pembinaan mental karate yang masih digunakan perkumpulan. Jika perkumpulan telah merubah nama dengan menghilangkan nama pembinaan mental karate, maka saya akan dengan senang hati mengundurkan diri menurut ketentuan hukum, dan bersama seluruh warga perguruan akan bersyukur untuk itu. Sekali lagi, baik di dalam notulen rapat 7 November 2019 maupun WA saya tanggal 11 November 2019, termasuk akta nomor 16 tanggal 18 Juli 2020, tidak ada pernyataan pengunduran diri saya dari perkumpulan. 7. Tentang saksi Erik Sastrodikoro, Hadi Susilo, dan Kennedy Kawulusan yang datang ke rumah saya di Batu Malang. Rekayasa cerita adanya 3 orang, Erik Sastrodikoro, Hadi Susilo, dan Kennedy Kawulusan, yang datang ke rumah saya di Batu pada bulan Februari tahun 2020. Sebenarnya sudah saya tanya ke penyidik tanggal persis mereka datang. Dalam pikiran saya, tidak mungkin mereka tidak tahu tanggal dan harinya, sebab menurut pengakuan saksi-saksi tersebut di dalam persidangan, Erik menelpon mengajak Hadi Susilo dan Kennedy Kawulusan sehari sebelum berangkat. Artinya, bisa dicek di handphone mereka masing-masing tanggal berapa ditelepon Erik, sehingga tahu tanggal berapa mereka datang ke Batu. Sampai pada sidang pemeriksaan, ketiga saksi tersebut saya tunggu pengakuannya
tanggal dan hari apa mereka datang. Menurut ketiganya menyatakan lupa, tidak ingat tanggal dan harinya. Menurut hemat saya, sesungguhnya patut diduga mereka takut menyebutkan tanggal karena suami saya akan membuka rekaman CCTV tanggal 1 Februari sampai 28 Februari tahun 2020 dan memberinya kepada penasehat hukum untuk dibuktikan di dalam persidangan. Hal ini merupakan rekayasa yang memalukan. 8. Tentang uang arisan 7,9 miliar. Dakwaan Bapak Jaksa mengatakan bahwa saya tidak jadi mundur dari perkumpulan karena mendengar dari Erik Sastrodikoro pada waktu Rakernas Perguruan di Batu tahun 2021 bahwa ada uang arisan sejumlah 7,9 miliar. Sesungguhnya pada Rakernas tanggal 11 Desember 2021 semua bidang dalam perguruan harus membuat dan memberikan laporan tahunan di dalam Rakernas tersebut. Saksi pelapor Erik Sastrodikoro adalah orang yang bertanggung jawab atas keuangan perguruan yang wajib saat Rakernas itu memberikan laporan pertanggungjawaban. Tetapi dengan berbagai alasan, saksi Erik Sastrodikoro tidak membuat laporan. Saya dan para senior perguruan, antara lain saksi Rudi Hartono dan saksi Surya Kencana Cipto, sebenarnya sudah tahu jika saldo rekening untuk uang arisan di Bank BCA tersisa 22 juta lebih pada tanggal 30 September maupun tanggal 31 Oktober tahun 2021 sesuai dengan bukti saldo BCA yang telah ditunjukkan di dalam persidangan. Saksi Erik Sastrodikoro berdalih bahwa uang tersebut ada di bank lain, sedangkan peserta arisan dan semua senior perguruan tidak pernah tahu adanya rekening bank lain selain BCA untuk urusan arisan. Erik Sastrodikoro dan penuntut umum tidak pernah membuktikannya di sidang tentang saldo uang arisan miliaran di rekening bank lain selain BCA tersebut di atas. 9. Tentang dugaan 7 perkara ini. Di kalangan warga perguruan yang menaruh perhatian terhadap terjadinya perkara yang saya hadapi dan menjadikan saya sebagai terdakwa. Hadirin sidang sekalian, saya dengan rendah hati menyatakan dan mempercayakan putusan perkara ini kepada Yang Mulia Majelis. Penjarakan saya jika bapak-bapak meyakini saya bersalah dan terbukti melakukan apa yang telah dituduhkan oleh JPU. Namun, jika Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, katakanlah keadilan menjadi nyata bagi kami. Izinkan saya meninggalkan tahanan dan kembali berkumpul bersama suami dan anak saya yang manis, yang tambah ditinggal berbulan-bulan di tempat tinggal kami di Batu Malang. Demikian juga warga perguruan pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia akan berlinang air mata mendengar dan melihat keadilan yang menjadi kenyataan bagi perguruan kami seluruhnya. Semoga Porong 25 Juli 2023 Liliana Herawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk umum ada cuma satu. Cuma satu ya.
Gimana untuk apa perlu ini?